Nasib tim nasional Indonesia akan bergantung pada hasil laga kontra Filipina. Skuad asuhan Sintayong diwajibkan menang demi lolos ke ronde ketiga. Maka dari itu, Coach Shin siap menurunkan pemain terbaiknya untuk berduel dengan punggawa pasukan The Ascals. Indonesia nantinya sudah bisa mengandalkan Jay Itzes dan juga Calvin Verdong. Sementara Filipina memiliki Santi Rublico yang punya pengalaman bersama Atletico Madrid Junior asuhan Fernando Torres. Cetak Gol coba merangkum head-to-head tim nasional Indonesia menghadapi timnas Filipina sebagai berikut. Jay Itzes versus Patrick Rachel. Timnas Indonesia akan melakoni partai penghabisan kontra Filipina di laga pamungkas Grup F. Jay Itzes akan menjadi salah satu pemain yang akan diandalkan di lini pertahanan. Pelatih Sintayong mengaku akan mewaspadai permainan cepat dari The Ascals. Menurut Coach Shin, Filipina sangat berbahaya dalam melakukan skema serangan balik. Kehadiran Jay Itzes diharapkan mampu mengatasi serangan tersebut. Bang Jay sendiri sudah fit 100% untuk diturunkan sebagai starting lineup. Ketenangannya menjaga lini belakang bakal membuat permainan Indonesia lebih superior. Apalagi sang pemain punya hasrat besar untuk meloloskan skuad Garuda ke babak ketiga. Dia bilang ingin memberikan sesuatu yang indah kepada para penggemar Indonesia. Ambisi ini harus dibuktikan Itzes saat mengawal Patrick Rachel. Pemain 35 tahun ini punya insting yang berbahaya di depan mulut gawang. Gak heran dia berhasil melesakkan 2 gol dalam 3 pertandingan terakhir. Selain itu, Rachel sudah banyak pengalaman selama berkarir di sepak bola. Bomber kelahiran Berlin ini sempat membela berbagai klub di kompetisi Liga Jerman. Rizky Ridho versus Dylan De Munich. Rizky Ridho diprediksi menjadi salah satu pemain yang akan diandalkan di laga kontra Filipina. Bek Persija Jakarta ini punya kemampuan yang baik dalam membaca permainan lawan. Meskipun punya postur tubuh yang kecil, Ridho kuat dalam duel 1 lawan 1. Ketenangannya dalam menjaga pertahanan sudah diperlihatkan di laga kontra Irak. Dirinya beberapa kali melakukan tackle-tackle cerdik yang memutus serangan singa Mesopotamia. Selain itu, Ridho juga menjadi sosok yang tenang saat para rekannya terlihat panik dan putus asa. Pada satu momen, pemain 22 tahun ini sempat terlihat memberikan semangat kepada Hernando yang melakukan blunder. Tindakan ini langsung mendapatkan pujian dari netizen Indonesia. Performa gemilang ini diharapkan berlanjut di laga menghadapi Filipina. Pasalnya, Ridho akan berhadapan dengan penyerang tajam Filipina yakni Dylan De Munich. Winger keturunan Belgia ini menjadi salah satu pemain kunci The Ascals. Dylan punya kualitas yang mumpuni dalam melakukan tusukan serangan dan memberikan umpan kunci. Kemampuan ini sudah diperlihatkannya saat berhadapan dengan Vietnam. Saat itu, pemain 20 tahun ini berhasil mengirimkan umpan berbahaya kepada Patrick Rachel. Sayangnya, sepakan Rachel masih bisa digagalkan oleh kiper lawan. Dengan keahlian ini, Ridho nantinya dituntut cerdik untuk membatasi pergerakan dari Dylan. Calvin Verdong versus Alex Moniz. Duel sengit akan tersaji antara Calvin Verdong dan Alex Moniz. Verdong dipastikan bisa mengawali debutnya berseragam timnas Indonesia di laga kontra Filipina. Kepastian ini sudah disampaikan langsung oleh pelatih Sintayong. Kehadiran pemain dari Nijmegen ini bakal membuat taktik Coach Shin jauh lebih bervariasi. Pasalnya, Verdong merupakan pemain yang bisa bermain di berbagai posisi. Bek 27 tahun ini bisa ditempatkan di gelandang bertahan, bek sayap hingga bek tengah. Tentunya kemampuan ini jadi salah satu yang sangat disukai oleh sang pelatih. Sebab Coach Sintayong gemar mengubah posisi pemain sesuai kebutuhan yang diinginkan. Shane Patinama membeberkan dampak kehadiran Verdong di dalam skuad. Pemain keturunan Semarang ini bilang kalau skuad Garuda bakal semakin berbahaya dengan adanya sang pemain. Namun Verdong bakal mendapatkan lawan yang kuat apabila bermain di posisi bek kiri. Dia akan berhadapan dengan Alex Moniz yang bermain impresif di laga kontra Vietnam. Pemain keturunan Amerika Serikat ini berhasil melesakkan 1 assist di laga terakhirnya. Saat itu Moniz mengirimkan umpan matang yang mampu diselesaikan oleh Patrick Rachel.
Selama 70 menit bermain, Moniz beberapa kali terlibat dalam skema penyerangan The Ascals. Pergerakan berbahayanya sampai membuat bek Vietnam yakni Bui Taidung kewalahan. Tom Haye versus Zico Bailey. Lini tengah nantinya akan menyajikan pertarungan antara Tom Haye dan Zico Bailey. Kedua pemain ini sama-sama menampilkan performa apik sebagai motor serangan di laga terakhir. Untuk Tom Haye, pemain 29 tahun ini sukses menjadi pencair lini tengah timnas Indonesia kontra Irak. Saat itu, umpan-umpannya selalu mampu mendarat dengan baik di kaki para penyerang. Selain itu, Tom Haye bermain sangat Spartan dan selalu ada di saat bertahan maupun menyerang. Kehadiran Haye membuat Indonesia sempat unggul 63% penguasaan bola pada babak pertama. Peran Tom Haye mendapatkan pujian langsung dari Seto Nurdiantoro. Mantan pelatih PSS Sleman ini memberikan sanjungan karena sang pemain punya hal yang sangat baik sebagai gelandang. Walaupun gak tampil penuh, Tom Haye dinilai tampil baik dengan rating 6,3. Kualitas hebat sang gelandang akan diuji saat berduel dengan gelandang serang Filipina yakni Zico Bailey. Pemain New Mexico United ini sejatinya berposisi asli sebagai gelandang bertahan. Namun dia didorong lebih ke depan karena punya keahlian olah bola yang baik. Keputusan ini nyatanya sukses mengeluarkan sepenuhnya potensi dari Bailey. Pemain 23 tahun ini hampir melesakkan gol seandainya tendangan kaki kanannya nggak melebar ke sisi kanan gawang. Dengan kemampuan ini, Bailey diprediksi jadi salah satu pemain yang akan merepotkan Indonesia. Tom Haye harus bisa mengawal ketat Bailey agar nggak mendapatkan suplai bola. Ragnar Oratmangun versus Santi Rubliko. Sintayong diprediksi bakal menjadikan Ragnar Oratmangun tumpuan utama di sektor lini serang. Pemain dari FC Groningen ini mampu tampil meyakinkan di laga kontra Irak. Ragnar Oratmangun beberapa kali berhasil membuat kiper skuad Singa Mesopotamia yakni Jalal Hasan panik. Dalam satu momen, pemain 26 tahun ini sempat mendapatkan peluang emas. Saat itu Ragnar berhasil memenangkan duel body balance dengan duo bek Irak. Sayangnya sang pemain gagal menceploskan bola saat duel 1 lawan 1 dengan sang kiper. Selain itu, Ragnar diharapkan bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Pasalnya, ex Fortuna Sittard ini piawai dalam melakukan akselerasi ke dalam kotak penalti. Aksi olah bolanya sempat mendapatkan pujian setinggi langit dari Roni Pangenaman. Bung Ropan bilang Ragnar bisa menjadi senjata utama lewat kemampuannya yang di atas rata-rata. Akan tetapi Ragnar Oratmangun harus dihadapkan dengan lawan yang tangguh di laga nanti. Dia akan bertarung dengan Santi Rubliko yang merupakan pilar penting Filipina di lini belakang. Bek 18 tahun ini sudah membuktikan kapasitasnya di laga kontra Vietnam. Saat itu Rubliko sulit ditembus dengan mencatatkan 4 intercept dan 2 tackle sukses. Pengalaman Rubliko juga sudah teruji saat berhadapan dengan pemain Eropa. Sebab dia adalah salah satu pemain yang diandalkan oleh Fernando Torres di Atletico Madrid U19. Itulah ulasan head-to-head timnas Indonesia kontra Filipina. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda menuntaskan laga terakhir kontra The Ascals? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.